Selamat datang kembali di channel Rista Manik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi pelajaran prakarya khusus kelas 8 SMP ya, tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak yang merupakan kelanjutan dari bab yang pertama, yaitu kerajinan bahan lunak. Ya, langsung saja kita mulai. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk suatu karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Yang berikutnya adalah bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri dari bahan lunak, yaitu yang pertama kita bahas adalah bahan lunak alam. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Di antaranya adalah yang pertama adalah ciri-ciri dari tanah liat. Ciri-ciri tanah liat yang pertama itu adalah tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah ya, yaitu coklat. Yang kedua, tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Ciri-ciri yang ketiga adalah tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Dan yang keempat, campuran tanah liat dapat dicampur dengan air. Dan yang terakhir adalah pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran. Ya, berikut adalah ciri-ciri dari kulit. Ciri-ciri yang pertama adalah kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Yang kedua, kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti. Dan yang ketiga adalah kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Dan yang terakhir, kulit tidak tahan lama atau tidak tahan di dalam air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Oke, ciri yang berikutnya yaitu ciri dari getah nyatu. Yang pertama, getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Yang kedua, warnanya putih memudahkan untuk memberi warna-warni. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Dan ciri yang terakhir adalah jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Oke, ciri-ciri floor clay. Yang pertama adalah floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Ciri yang kedua, floor clay juga dicampur dengan air. Ciri yang ketiga, kerajinan dari floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Dan yang terakhir, pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan atau sintesis agar mudah muncul warna-warna yang cemerlang. Ya, yang kedua adalah ciri-ciri dari bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari kimia dan paduannya bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Berikut ini merupakan ciri-ciri bahan lunak buatan adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah polimer clay dan plastisin. Polimer clay dan plastisin memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang kedua, yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Ciri yang terakhir, pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Yang berikutnya adalah ciri-ciri dari fiberglass. Yang pertama, fiberglass memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Ciri yang kedua, fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Yang ketiga, kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Ciri yang keempat, campuran fiberglass adalah katalis, di mana dapat membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Ciri yang kelima, pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Dan ciri yang terakhir dari fiberglass itu tahan lama dan kuat. Ya, yang berikutnya adalah ciri-ciri dari lilin dan parafin. Ciri yang pertama, lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Ciri yang kedua, pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Ciri yang ketiga, pewarna dilakukan saat lilin itu mencair. Yang berikutnya, lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Dan ciri lilin dan parafin yang terakhir adalah lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari gips. Yang pertama, wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeraskan jika didiamkan. Ciri yang kedua, pewarnaan gips biasanya setelah produk itu jadi. Dan ciri yang terakhir dari gips adalah mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Nah, ciri dari bahan lunak buatan yang terakhir adalah sabun. Ciri-ciri dari sabun yang pertama itu, sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir pada saat padat. Yang kedua, sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Dan yang ketiga, sabun yang didiamkan akan mengeras. Dan ciri terakhir dari sabun adalah pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah warna saat sabun dibuat adonan. Nah, jadi inilah sekilas dari penjelasan Ibu kali ini. Ibu harap kamu bisa menyerap dan memanfaatkan video pembelajaran yang sudah Ibu buat ini. Semoga materi ini dapat kamu pahami. Jadi, akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih, tetap semangat, dan salam sehat.